Halo sahabat Eligi, tahukah kamu bahwa Sintek 5 merupakan salah satu tanggung jawab ASN, Kementerian Agama, untuk selalu mengupdate data diri secara mandiri. Namun masih sering ditemukan kesalahan dalam mengunggah dokumen atau data di Sintek 5 sehingga memperlambat proses verifikasi data di Sintek 5. Untuk itu, ayo simak tutorial unggah dokumen yang benar di Sintek 5 berikut ini. Baik, pertama-tama kita harus login dulu di simpek5.kemenak.go.id dengan menggunakan username-nya adalah NIP dan passwordnya sesuai dengan akun yang Anda miliki. Nah, kalau sudah, kita masuk saja ke portalnya. Ini adalah tampilan Simpek 5 yang terbaru. Nah, yang perlu kita perhatikan yaitu kalau misalkan Anda baru pertama kali atau belum pernah mengisi atau mengupdate data apapun di Simpek 5, yaitu di menu profil. Nah, silakan periksa data diri ya, mulai dari menu bagian umum, alamat, data nomor, ataupun juga pekerjaan sesuai dengan data yang Anda miliki. Nah, kalau misalkan ada terdapat kekeliruan atau kesalahan, Anda bisa mengklik tombol edit umum. Nah, jadi ini apa nih yang bisa diganti? Misalkan jenis kelaminnya ternyata salah, harusnya laki-laki. Nah, ini bisa kita ganti. Atau misalkan agamanya, atau kalau misalkan sebelumnya teman-teman, Bapak Ibu, ini statusnya belum kawin dan sekarang sudah menikah dan sudah dilaporkan, itu bisa kita ganti di sini dengan status terbarunya gitu. Nah, ini kebetulan tidak ada yang harus diperbarui, maka kita langsung saja ke riwayat yang selanjutnya. Oke, kita akan ke riwayat pendidikan. Nah, di riwayat pendidikan ini ada pendidikan dan ada diklat ya. Jadi kita masuk ke riwayat pendidikan terlebih dahulu. Nah, untuk riwayat pendidikan, kalau teman-teman mau menambahkan ijazahnya atau menambahkan riwayat pendidikannya, ini misalkan di sini sudah ada S1, kemudian teman-teman sudah menyelesaikan S2-nya dan sudah memiliki surat tugas belajar dan SK penyesuaian ijazah, teman-teman bisa menambahkan pendidikannya di sini ya. Klik tambah pendidikan, lalu pilih tingkat atau jenjang pendidikannya. Kalau misalkan tadi SMA, sekarang S1, tinggal dipilih S1-nya. Kalau dari S1 ke S2 berarti tinggal dipilih S2-nya gitu ya. Kemudian nama perguruan tingginya apa, fakultasnya apa, jurusan pendidikannya apa. Nah, wajib. Ingat ya teman-teman, yang wajib diisi itu adalah yang tanda bintang. Nah, kemudian nomor ijazah, tahun lulus, tempat perguruan tingginya yang tertera di ijazah, kemudian penandatangan ijazahnya itu siapa, dan kita upload dokumennya. Nah, di sini untuk pendidikan yang dibutuhkan ada 4 ya. Ada sertifikat ijazah, transkrip nilai, surat izin atau surat tugas belajar, dan juga surat keputusan pengakuan peningkatan pendidikan dari BKN. Jadi kalau misalkan sudah ada SK dari BKN ya tentang penyesuaian pendidikan, baru bisa ditambahkan ke Simpeknya. Nah, itu untuk yang menambahkan pendidikan. Tetapi karena di kasusnya saya ini CPNS baru, di sini sudah ada data S1-nya, tetapi belum ada dokumennya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada status dokumennya itu belum di-upload. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana cara mengupload dokumen ijazah yang benar. Nah, di sini kita klik ubah. Nah, di sini S1, nama sekolah atau perguruan tingginya, kita harus lihat dokumennya di ijazah. Nah, di sini tuh masih datanya masih juga belum benar ya. Untuk tempatnya sendiri aja tuh masih berupa angka. Nah, baik kita akan memperbaiki datanya supaya menjadi benar. Oke teman-teman, kita cek dulu ya berkasnya. Caranya kita cek dulu ini ijazahnya. Lihat ya, karena tadi saya hanya menambahkan dokumen ijazah untuk pendidikan pertama, jadi tidak perlu ada surat tugas belajar dan juga SK penyesuaian ijazah. Jadi hanya yang dibutuhkan 2, yaitu ijazah dan transkrip nilai. Ternyata ini ijazahnya masih salah walaupun asli, tapi ini formatnya salah ya teman-teman. Nah, ijazahnya ini kan bentuknya landscape,
Sedangkan di sini pada saat scan bentuknya potret. Nah, ini salah. Jadi ijazahnya wajib diputar terlebih dahulu. Nah, ini ijazahnya udah benar ya. Ijazahnya harus yang asli, dan kalau ijazahnya landscape harus tetap landscape, kalau potret ya itu potret. Jadi contohnya kayak gini nih. Untuk transkrip nilainya ini potret, sedangkan ijazahnya ini adalah landscape. Jadi kenapa harus seperti ini? Supaya mempermudah tim verifikasi untuk membaca datanya. Jadi namanya tadi adalah Setia Sekolah Tinggi Ilmu Setio Muara Bumi. Oke, penulisannya harus sesuai dengan yang ada di ijazah. Kemudian fakultasnya, ya fakultasnya fakultas apa? Administrasi Negara, jurusannya ilmu administrasi negara. Oke, nomor ijazah. Nah, di sini kita perlu memperhatikan ada NIRL sama nomor seri ijazah. Nah, yang benar yang mana? 61. Oke, tahun lulusnya adalah tahun 2022 ya. Tahun 2022, tempatnya di sini di Muara Bumi. Penanda tangan, nah penanda tangannya di sini ada ketua dan wakil ketua bidang akademik. Nah, berarti yang ini ya, ketuanya ya, Hasdani Esos MSI. Nah, untuk file pendidikannya ini kita hanya butuh ijazah dan transkrip nilai, karena ini adalah ijazah pertama, kecuali kalau nanti teman-teman punya ijazah lanjutan yang diperoleh setelah tugas belajar, itu berarti harus melengkapi 4 persyaratan. Tapi karena ini ijazahnya adalah ijazah pertama, berarti tidak memerlukan yang namanya tugas belajar dan juga SK. Oke, jadi aku hanya butuh ijazah dan sertifikat ijazah dan transkrip nilai. Nah, ini yang tadi sudah aku gabung jadi satu file. Nah, ukurannya tidak lebih dari 2 MB ya teman-teman. Nah, kalau misalkan datanya sudah benar semua, maka klik simpan. Apakah Anda yakin akan mengirim riwayat pendidikan? Oke. Ya, karena yakin ya. Nah, kita tunggu nih sampai tanda birunya full selesai. Nah, sekarang sudah masuk ke di sini ada berhasil menambahkan riwayat pendidikan. Nah, dari sini ini ada statusnya ya. Apakah statusnya sudah diverifikasi atau belum, nanti akan muncul di sini. Jadi teman-teman bisa mengecek status verifikasi dokumennya ya, apakah sudah diverifikasi atau belum. Nah, untuk memastikan apakah dokumen kita terkirim atau tidak, kita bisa lihat dokumennya. Nah, ini dia dokumennya sudah betul ya. Nah, jadi dokumennya harus berwarna dan tidak boleh lebih dari 2 megabyte. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk riwayat yang lainnya ya seperti diklat, jadi teman-teman juga bisa ngecek nih dokumennya apa aja sih yang harus ditambahkan. Nah, kalau misalkan diklat, itu ada sertifikat diklat, ada resume dan laporan kegiatan diklat, dan juga surat tugas yang harus dimasukkan atau diupload atau diunggah ke Simpeknya. Jadi nggak cuma sertifikatnya aja, tapi dibutuhkan juga surat tugas dan juga laporan kegiatan diklatnya. Begitu. Baik, selanjutnya di menu riwayat, di sini ada beberapa menu yang wajib kita perbaharui secara berkala, seperti data riwayat keluarga, ya suami istri ataupun anak. Nah, di sini untuk suami atau istri atau bisa kita sebut dengan data riwayat pasangan ya, klik tambah suami atau istri. Nah, di sini silakan isikan nama pasangannya, misalkan Abdul ya. Nah, kemudian di sini untuk dokumen yang perlu diupload ya, itu adalah akta nikah atau buku nikahnya ya. Dan dokumen yang di-scan itu harus asli dan berwarna. Jadi silahkan di browse atau di-upload data dukung atau dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan keterangan di sini ya. Jadi ada catatan semua dokumen yang di-scan itu harus asli dan berwarna. Dan dokumen itu maksimal
itu besarnya adalah 2 MB. Jadi tidak boleh lebih dari 2 MB. Kalau dokumen ke Simpek 5 itu wajib scan dokumen yang asli ya. Kalau fotokopian seperti ini itu salah. Jadi harusnya adalah yang asli seperti ini. Nah, jadi kalau sekarang ini kan memang hitam putih ya. Jadi ya teman-teman boleh nih upload akta kelahiran yang terbaru seperti ini, format yang terbaru. Ini biasanya sih untuk anak yang baru lahir ya. Sekarang ini kan hitam putih, jadi nggak masalah. Nah, tapi kalau misalkan yang ini tuh sebenarnya akta kelahiran lama itu pasti berwarna. Kenapa? Ketahuan di sininya stempelnya itu pasti berwarna kan. Jadi kalau harusnya berwarna tapi di scannya yang hitam putih, ini jadi salah. Pada saat verifikasi pasti akan ditolak. Begitu. Kemudian untuk riwayat pekerjaan di sini ada pangkat ya bagi Bapak Ibu yang memiliki SK pangkat terbaru silahkan diunggah ditambah pangkat. Nah, jadi misalkan di sini jenis SK-nya bisa dipilih, kemudian pangkatnya ya, pangkatnya sekarang di pangkat yang keberapa gitu. Kemudian masa kerjanya silahkan dipilih. Kemudian gaji pokoknya itu kan biasanya tertera di SK ya, silahkan disesuaikan dengan SK-nya. Nomor SK ditulis, PMT SK, penjual SK, masa kerjanya, dan juga dokumennya. Nah, dokumen yang diminta itu adalah dokumen pangkat dengan ukuran tidak lebih dari 2 megapiksel. Jadi SK yang diupload itu wajib SK yang asli dan berwarna. Nah, yang penting juga bagi jabatan fungsional itu adalah mengupdate angka kredit. Jadi angka kredit yang sudah didapat per tahun silahkan ditambahkan paknya. Nah, di sini aku contohkan jabatan untuk misalkan peranata komputer ya, peranata komputer. Ahli pertama, pangkatnya masih 3A. Nilai pak, nah di sini ada 1, 2, 3 digit, ada titik, ada 1, 2, 3. Nah, jadi kita coba lihat terlebih dahulu paknya, contoh ya. Jadi di sini ada pak, paknya ini kita lihat di sini ada nilainya, coba kita lihat ya. Nah, ini dia ya, nilai paknya ini yang akan kita masukkan untuk pak 2024 yaitu 18,75. Maka kita akan tuliskan di sini, ini karena ada 3 digit ya, berarti 0, 18, tadi ya, 7, 5, 0. Nah, seperti itu ya. Karena ada 3 digit di depan koma dan 3 digit di belakang koma. Tadinya kan 18,75 ya. Maka ada 018.750 gitu. Itu sama dengan 18,75. Nomor paknya silahkan dicek di sini tadi. Ini adalah nomor paknya ya. 57803 garing cap garing 3012 garing SK garing 4 garing 2025. Itu diketik semua. Kemudian tanggal SK jabatan silahkan disesuaikan dengan SK-nya. Nah, kemudian yang perlu diunggah itu adalah SK pak ya. Semua dokumen yang di-scan harus asli dan berwarna dengan ukuran maksimal tidak boleh lebih dari 2 MB. Jadi silahkan diunggah nih paknya tadi ya. Nah, mana tadi paknya? Di-scan tadi ya. Pak 2024. Nah, ini paknya itu yang satu tadi. Nah, kalau sudah silahkan diklik simpan. Ingat ya, untuk penulisannya harus 3 digit. Jadi kalau misalkan belum sampai 3 digit, pakai 0 di depannya. Oke. Nah, kemudian ada data yang wajib juga kita isi. Biasanya itu adalah data KGB ya. KGB atau kenaikan gaji berkala. Nah, untuk KGB-nya sendiri bisa diminta ke bagian urusan kepegawaian. Nah, pilih pangkatnya, nomor SK-nya, TMT SK, dan lain-lain. Ingat, untuk KGB harus yang asli dan sudah distempel. Oke, kemudian untuk kinerja SKP. Nah, untuk SKP ini juga wajib ditambahkan secara berkala.
Nah, jadi ini kita ganti tahunnya ya, tahun 2024 misalkan. Hasil kerja, nah ini teman-teman harus wajib melihat SKP-nya ya, silahkan dilihat SKP-nya terlebih dahulu. Misalkan SKP-nya ini ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, hasil kerja ya. Ya, untuk rating hasil kerja di atas ekspektasi, misal contoh ya. Nah, ini ada hasil kerja. Hasil kerja itu ratingnya apa tadi? Di atas ekspektasi. Perilaku kerja, nah cek di situ. Misalkan sesuai ekspektasi. Berarti prestasinya akan otomatis terisi di sini baik. Tapi kalau misalkan di sininya ada di atas ekspektasi, maka prestasi kerjanya akan menjadi sangat baik. Gitu. Nah, ini harus disesuaikan dengan SKP-nya. Kemudian pejabat penilai. Ini kita masukkan NIP pejabat penilainya ya. Jadi teman-teman silakan dimasukkan NIP pejabat penilainya sesuai ya, tertera di SKP 0404 2003 1004. Nah, kalau misalkan benar, itu nanti akan muncul nama pejabat penilainya. Nah, kemudian ada atasan pejabat penilai. Ini juga silahkan teman-teman masukkan NIP-nya sesuai dengan ini atasan pejabat penilai. Oke, 1001. Nah, kalau NIP-nya benar, dia akan otomatis muncul. Kemudian dokumen SKP-nya wajib diunggah seperti ini ya. Nah, di dokumen SKP itu ada sasaran kinerja, dokumen evaluasi, dan juga form penilaian. Ada 3 komponen itu untuk SKP. Nah, kalau sudah, klik simpan. Gitu. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, itu yang harus diunggah atau diperbarui secara berkala. Ada data keluarga, ada data pendidikan, data pekerjaan, dan juga KGB dan juga kinerja. Selebihnya itu bisa disesuaikan. Ingat, untuk unggah dokumen, scanlah dokumen Anda dengan alat scanan yang proper atau alat scanan yang benar. Jangan menggunakan scan dari HP. Kemudian, dokumen yang di-scan wajib yang asli dan berwarna. Ingat, untuk ukuran tidak boleh lebih dari 2 MB dalam format PDF. Terima kasih. Nah, sahabat religi, demikian tutorial unggah dokumen di Simpek 5 yang benar. Jangan lupa update data diri secara berkala ya. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial berikutnya.